Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya bahasan tentang alam. Sesuatu yang kalau Baraya nonton sampai akhir, saya harapkan Baraya kembali kepada Tuhan. Bukan kembali meninggal, tapi bersyukur, berterima kasih karena apa yang selama ini kita jalani, itu seluruhnya begitu ketergantungan pada Tuhan. Bahkan buat Baraya yang ateis pun, silakan Baraya bersyukur dengan cara apapun tentang betapa kehidupan ini telah terdesain, entah bagaimana caranya, sehingga kita bisa hidup. Bahkan tanpa ketergantungan ini, satu detik pun kita pasti akan mati. Kita akan berbicara tentang 3 malaikat pelindung bumi. Kita mulai. Siapakah 3 pelindung bumi yang dimaksud? Banyak sebenarnya pelindung bumi itu, tapi saya rangkumkan 3 saja. Yang pertama adalah bulan. Saya serius, Baraya. Jadi Baraya begini, tanpa bulan hampir mustahil kita bisa hidup di bumi. Bulan memberikan kepada kita banyak perlindungan. Perlindungan dari meteor-meteor. Baraya begini, dengan adanya bulan saja, kita bumi ini kejatuhan sekitar 1.000 sampai 3.000 meteor per hari. Dari 3.000 itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang besar-besar itu banyak yang akhirnya dibelokkan oleh gravitasi bumi. Kita sempat beberapa kali pernah akan dihantam oleh meteor yang luar biasa besar. Dan kalau seandainya datang ke bumi, itu impact-nya udah akan memusnahkan seluruh penghuni bumi. Gitu. Tapi gara-gara bulan, dia dibelokkan. Nah, kejadian ini terjadi berkali-kali. Gitu. Jadi bumi punya gravitasi, bulan punya gravitasi. Kalau Baraya pernah main Angry Bird Space, Baraya mungkin bisa merasakan gimana ilustrasinya gitu. Ada meteor benar-benar mengarah bumi, ketika sampai ke bulan belok. Begitu. Kapan bulan terbentuk? Bulan terbentuk bersamaan, hampir bersamaan dengan bumi terbentuk. Jadi dulu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika bumi baru terpisah dari matahari, waktu bumi masih berpijar dengan luar biasa, orbit antar planet itu benar-benar masih sangat kacau, masih benar-benar tidak beraturan. Nah, bumi pada waktu itu tidak sebesar ini. Bumi itu kan kalau untuk ukuran planet ketiga dari matahari seharusnya tidak sebesar ini, bahkan maksimal banget sebesar Venus gitu. Nah, tapi bumi pada waktu itu dihantam oleh planet lain yang namanya Theia. Si Theia itu ukurannya segede Mars lah kurang lebih, nabrak bumi, jeger. Sebagian besar bagiannya bersatu sehingga bumi menjadi lebih besar. Nah, sebagian lain terlempar dan jadilah bulan. Jadi bulan adalah bagian dari bumi. Nah, sejak saat itu bulan dan bumi terus-terusan berinteraksi dengan sangat harmonis dan sangat baik. Bulan memberikan kepada kita keseimbangan sehingga titik miring ketika buminya muter tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 23 derajat. Dan akhirnya musim, iklim, pasang surut air laut, itu semuanya benar-benar bergantung pada bulan. Seandainya tidak ada bulan, mungkin kita tidak akan mendapatkan kehidupan seperti yang kita bayangkan sekarang. Apa yang saya sampaikan barusan, khususnya tentang proses pembentukan bulan itu sebenarnya belum fix. Ini baru hipotesis, tapi hipotesisnya sudah hampir teori karena memang banyak sekali ditemukan bukti-bukti termasuk adanya kesamaan antara batuan-batuan di bulan dengan batuan-batuan di bumi. Tapi yang kedua, apa pelindung bumi yang kedua? Atmosfer. Yeay. Seperti yang saya bilang tadi, Baraya, setiap hari kita dihujani oleh ribuan meteor. Setiap hari. Kan kita mengelilingi matahari, tapi matahari juga mengelilingi pusat galaksi kita dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi kita itu hampir setiap detiknya itu melalui jalur yang sangat berbeda. Kita ada di satu orbit ketika orbitnya mengelilingi matahari. Tapi orbit mengelilingi matahari ini juga kan mengelilingi orbit yang lain gitu. Jadi kita itu setiap hari tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita ada di jalan yang berbeda. Begitu. Karena itu maka jalur yang dimaksud itu penuh dengan benda-benda angkasa. Bukan penuh sih, ada banyak benda-benda angkasa. Sebagian benda-benda itu baru pecahan dari planet yang lain, sebagian yang lain memang sudah ada di sana selama miliaran tahun sebelumnya dan ditabrak sama bumi atau dia yang nabrak sama bumi. Tapi yang jelas, tabrakan-tabrakan itu terjadi setiap hari selama sebanyak ribuan kali, dan seandainya tidak ada atmosfer bumi, maka kita udah seperti bulan. Berarti lihat bulan itu bohak-bohak banyak banget kayak orang bopeng gitu.
itu gara-gara mendapat hantaman meteor setiap saat dan dia tidak memiliki atmosfer, tidak memiliki pelindung. Bumi alhamdulillah memiliki pelindung dengan 7 lapis. Dari yang paling luar eksosfer, kemudian di dalam eksosfer itu ada ionosfer, kemudian ada termosfer. Nah, yang mengikis atmosfer, yang mengikis meteor itu kemudian mesosfer di situ yang sangat dingin, di situ ada ozonnya tipis, ada stratosfer, di bawahnya lagi ada troposfer. Semua ini benar-benar melindungi bumi dari semua hal. Dari meteor dan termasuk juga dari matahari. Matahari itu memancarkan radiasinya luar biasa kuat, Baraya. Kalau Baraya ada di luar bumi, kemudian Baraya terpapar sinar matahari, Baraya mungkin mati dengan cepat. Karena mutasi genetik, kepanasan, kanker, dan sebagainya itu bisa terjadi seandainya Baraya tidak mendapatkan atmosfer. Atmosfer itu memberikan kepada kita perlindungan. Ozon, misalkan, itu ketika sinar ultraviolet nabrak ke bumi, kan sinar matahari itu katanya putih. Itu terdiri dari begitu banyak warna. Nah, warna-warna itu ada di antaranya yang hyper, ada yang ultra, ada yang terlalu kuat. Di antaranya adalah ultraviolet yang berbahaya dan ultraviolet. Nah, ultraviolet ditahan sama ozon. Dari mana ozon bermula? Ozon itu dari oksigen ke atas, kemudian terpapar sinar ultraviolet, makanya jadilah ozon, jadi O3 gitu. Dari mana oksigen muncul? Dari fotosintesis yang ada di bumi. Maka ozon itu terbentuk sejak makhluk-makhluk bersel satu bermunculan di bumi sekitar 3,5 miliar atau 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi betapa rumitnya proses yang terjadi di bumi, tapi semuanya terkait untuk melindungi kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Jadi Baraya sekarang, semakin Baraya mengetahui, semakin Baraya paham, seharusnya Baraya semakin sadar dan bersyukur bahwa semua tiap detik kehidupan yang kita rasakan ini bergantung pada sesuatu yang ada di luar sana. Dalam hal ini, atmosfer. Itu baru ozon, belum yang lain. Termosfer misalkan itu menyebar panas matahari yang dipaparkan. Coba bayangkan kalau tidak ada fungsi termosfer dalam hal itu misalkan ya. Jadi kalau seandainya panas matahari itu tidak disebar kemana-mana, maka di siang hari kita mendidih otaknya 100 derajat Celcius lebih. Dan di malam hari kita bisa beku di bawah 100 derajat Celcius minus. Kalau seandainya tidak ada termosfer yang menstabilkan suhu. Jadi ketika ada panas matahari, kena ini langsung disebar. Jadi kita malam tidak terlalu dingin, siang tidak terlalu panas. Dalam hal itu saja, kalau orang-orang Islam akan mengutip ayat Al-Quran, gitu, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan. Ini udah sepenuhnya benar-benar buat manusia, buat kehidupan di bumi. Dan apa malaikat pelindung bumi yang ketiga? Medan magnet bumi. Tada! Jadi Baraya begini, bumi itu bulat, oke? Boleh percaya bahwa bumi itu datar, tapi Baraya harus mengajukan argumentasi, didasarkan pada argumentasi. Tapi di sini yang saya paparkan adalah bumi itu bulat. Kenapa bumi itu bulat? Karena segala sesuatu kalau sebesar bumi pasti bulat. Bagaimana ceritanya? Begini Baraya, saya punya HP, atau Baraya punya pisang. Pisang itu pakai senter Doraemon, dia menjadi sebesar bumi, maka dia akan menjadi bulat. Kenapa jadi bulat? Karena gravitasi itu akan berpusat di intinya, dan intinya itu akan menarik semua yang ada di sekelilingnya dengan kekuatan yang sama. Jadi kalau ini bentuknya HP, kemudian di tengah-tengahnya ada gravitasi, ditarik semuanya ke tengah dengan kekuatan gravitasi yang sama, maka ini pasti akan jadi bulat. Begitu kan? Nah, itu pasti seperti itu. Nah, bumi itu di pusatnya itu adalah pusat gravitasi, akhirnya menjadi bulat. Karena dia ditekan oleh sekelilingnya, maka inti bumi itu menjadi sangat padat. Namanya barisfer. Dan segala sesuatu dari unsur-unsur bumi yang paling berat, itu pasti akan ada di intinya. Makanya inti bumi itu logam. Kita pernah bahas di episode tentang Mars. Mars itu planet batuan, makanya gravitasinya tidak besar. Bumi itu planet logam, intinya logam, makanya gravitasinya besar. Nah, balik lagi, karena si gravitasi bumi itu menjadi besar di tengah-tengahnya, dan kemudian tengah-tengahnya itu ditekan sama segala arah gara-gara gravitasi, maka itu menjadi panas luar biasa. Ingat Baraya, dalam hukum kekalahan energi, kalau energinya terlalu besar di satu tempat, dia harus pindah. Dia pindah ke bentuk energi yang lain. Dalam hal ini, dia pindah menjadi energi kalor, menjadi energi panas. Makanya panas bumi itu, intinya itu tidak akan dingin-dingin.
Jadi sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, 4,5 miliar tahun yang lalu sampai sekarang, kenapa suhu inti bumi tidak menyusut? Menyusut sih, tapi menyusut 100 derajat Celcius per 1 miliar tahun gitu. Sekarang udah 4 miliar tahun, berarti sudah 400 derajat Celcius lah turun suhu buminya. Tapi kan inti bumi itu berapa derajat Celcius, panas banget, jadi gak ngaruh lah, cuma 400 derajat Celcius. Nah, tapi intinya kenapa itu awet? Karena ditekan. Jadi selama ditekan, ya selama itu panas pula. Nah, ketika panas, ini bayangin ini bumi, tengahnya panas, semakin ke atas kan semakin dingin. Nah, akhirnya terjadi konveksi. Di tengah-tengahnya itu kan cair. Astenosfer bumi itu cair. Jadi cair, di sini panas banget, kayak air mendidih. Kalau panas, dia ke atas, di atas dingin. Di daerah dekat permukaan ini kan dingin. Balik lagi ke tengah, di bawah panas lagi, naik lagi, begitu seterusnya melahirkan konveksi, dan akhirnya menciptakan patahan-patahan. Indonesia hampir seluruhnya kecuali Kalimantan, itu pulau-pulaunya terbentuk akibat patahan bumi. Jadi seandainya tidak ada mekanisme seperti ini, maka kita tidak pernah ada. Indonesia tidak pernah ada. Bahkan seluruh dunia juga mungkin tidak akan pernah ada. Bahkan kehidupan pun tidak ada. Begitu. Nah, tapi ngemeng-ngemeng, intinya gini. Barisfer, inti bumi, itu kelewat padat. Kemudian astenosfer di sekelilingnya itu cair. Gesekan antara logam yang padat di barisfer ini dengan astenosfer cair yang di sekelilingnya. Gesekan logam, ngerti ya, Bara ya? Itu akhirnya menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet bumi ini akhirnya aktif dan melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, kemudian beberapa elemen dari luar, termasuk juga medan magnet bumi ini juga bisa membelokkan meteor. Uniknya, nah ini saya ngajak Baraya untuk berpikir dan bertadabur dan bertafakur. Ini penting, Baraya. Begini, medan magnet bumi ini adalah salah satu pelindung bumi yang paling utama. Tetapi medan magnet bumi ini sering hilang dan muncul di arah yang sebaliknya. 780.000 tahun yang lalu, medan magnet bumi itu kebalik, Baraya. Kutub utara itu ada di selatan, kutub selatan itu ada di utara. Jadi kalau kita lihat kompas sekarang, utara itu mengarahnya ke selatan, begitupun sebaliknya. Dan medan magnet bumi itu bergeser terus-terusan. Sekarang medan magnet bumi itu, tahun-tahun ini, bergeser dengan sangat cepat, sekitar 70 km per tahun. Sangat-sangat cepat. Nah, maksud saya adalah begini, kita gesernya nggak akan jauh-jauh, walau alam, tapi gesernya nggak jauh-jauh. Cuman ketika kalau seandainya gesernya jauh dan terjadi seperti dulu kala, pindah, maka utara menjadi selatan, selatan menjadi utara. Dalam hal ini, maka barat menjadi timur dan timur menjadi barat. Kalau Baraya Muslim pasti ngerti maksud saya. Salah satu tanda kiamat adalah ketika matahari terbit di arah barat. Kalau medan magnet bumi berputar, dan sekarang putarannya relatif cepat, walaupun tidak akan membalik, saya nggak tahu ya. Tapi kalau seandainya berputarnya sampai ngebalik gitu, maka utara menjadi selatan, selatan menjadi utara, timur menjadi barat, barat menjadi timur, dan di saat itulah matahari akan terbit di barat. Kompas kita semuanya akan mengarahkan utara itu ke selatan, selatan ke utara. Saya tidak tahu apakah mungkin itulah yang dimaksud dengan kiamat. Tapi kalau mungkin ya. Tapi yang jelas, kalau memang itu benar-benar terjadi, medan magnet bumi yang saya bilang tadi itu kan salah satu pelindung bumi dari meteor. Yang saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat, itu tentang dukhon, tentang benturan besar, dentuman besar, tentang guncangan yang hebat, tentang api yang mengepung, dan sebagainya. Tentang kabut, saya berpikir itu adalah ditabrak meteor. Mungkinkah ini skenario saya ya, pribadi, saya bukan penafsir, tapi saya pikirnya seperti ini. Mungkinkah ketika medan magnet bumi sedang melemah, kemudian ada meteor segede gaban nabrak bumi, ketika bumi timur menjadi barat, barat menjadi timur. Karena tidak ada medan magnet bumi yang melindunginya. Dan akhirnya bumi kiamat pada waktu itu juga. Kita tidak tahu kapan, tapi yang jelas mungkin itu terjadi. Saya tidak akan berspekulasi kapan terjadinya, karena itu gaib, itu rahasia Tuhan. Tapi yang jelas, secara sains dalam konteks ini, itu bisa terjadi. Oke, Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.